Jadi dia mampu menghargai dirinya sendiri dan juga dia mampu menghargai orang lain dan dapat mengutarakan pendapatnya, ya, dan mengutarakan atau mengekspresikan emosinya itu tidak dengan sembarangan maksudnya ya, tapi tepat. Hai Bright Parents, selamat datang lagi di Bright Parenting episode keempat. Masih bersama saya Angela dan kita akan membahas seputar dunia anak usia dini. Untuk Bright Parents yang mendengarkan di Spotify ataupun di YouTube, selamat datang lagi. Nah, akhir-akhir ini ya Bright Parents, saya mendengarkan perdebatan yang cukup seru di sosial media antar mamah-mamah nih. Bagaimana mereka mempersiapkan anak-anaknya ketika menghadapi perundungan atau bullying. Ada tim yang kabur aja, atau ada tim yang harus dibales dong. Nah, tapi terlepas dari hal itu, ternyata ada satu kunci yang efektif loh yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak untuk menghadapi situasi pertemanan yang sulit seperti perundungan ini. Nah, tonton sampai habis supaya Bright Parents tidak ketinggalan kunci efektif ini ya. Hari ini kita akan membahas bersama Ibu Ami. Nah, Ibu Ami adalah seorang konselor dan juga pegiat anak usia dini. Langsung aja kita sambut Ibu Ami Widiatmi. Thank you udah mau hadir di Bright Parenting ini, Ibu Ami. Ya, sama-sama Angela. Ya, dan Bright Parents, saya sangat senang sekali bisa berjumpa. Nah, kalau just for your information nih, Bright Parents, Bu Ami ini juga menjadi teman curhat atau boleh dikatakan mentor ya Bu Ami ya untuk Mahmud, mama-mama muda. Jadi kalau boleh diceritakan juga terkait dengan mungkin pengamatan Bu Ami, terkait concern orang tua zaman sekarang nih, terkait dengan sikap dan perilaku anak-anak mereka. Ya Angela, ini keresahan yang banyak para mamah-mamah di masa muda ini ya, mama-mama muda yang tadi dikatakan mamut ya. Dan ini yang masih punya anak PAUD ya, pertama ya, yang punya anak usia di bawah 5 tahun ya, untuk itu ya. Ya. Dan orang tua ini banyak yang merasa cemas karena anaknya tidak seperti anak-anak yang lain. Ya, ada satu kecemasan tertentu. Ada anak yang sangat pendiam, ya, dan juga kelihatan lemah gitu. Sehingga bagi orang tua ada satu kekhawatiran di dalam pergaulannya, bagaimana nantinya. Mereka takut, wah ini anakku ini nanti bisa jadi sasaran empuk ini untuk dibully, begitu ya. Dan kemudian bagaimana dia kalau berteman dengan anak-anak yang agresif dan sebagainya ya. Nah, bullying ini kan bisa dalam bentuk satu kekerasan ya, bisa memukul, bisa dia mungkin hanya mencubit, dia bisa juga dengan kata-kata yang menekan untuk itu ya. Nah, ini yang menjadi khawatir, yang dikhawatirkan oleh banyak mama-mama yang masih mempunyai anak-anak muda atau anak-anak masih kecil, begitu ya. Ya, betul. Dan kata-kata yang sangat menekan atau itu sangat mempengaruhi akan mental anak, sehingga anak-anak ini menjadi kurang percaya diri akhirnya. Karena mendapatkan tekanan dari teman-temannya ini ya. Itu, ya. Dan yang sangat memprihatinkan juga, berdasarkan dari hasil survei well-being ya, siswa PISA di tahun 2018 itu, ternyata ada 41% anak Indonesia yang mengalami bullying. Oke. Nah, ini jadi 2 kali lipat loh rata-rata dari anak-anak di dunia ini. Itu untuk yang di Indonesia. Angkanya berarti cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Dan ini yang ketahuan lapor anak-anaknya ya. Belum yang tidak lapor. Belum yang tidak terlapor, betul. Nah, tapi memang berarti ini menjadi sebuah keresahan untuk para orang tua, apalagi anak-anak yang sudah sekolah ya, di mana orang tuanya tidak bisa mendampingi anak-anak mereka ini 24 jam. Mereka harus lepas mandiri menghadapi situasi-situasi pertemanan tersebut. Lalu
apa ya kira-kira yang bisa, skill apa ini Bu Ami yang bisa kita berikan kepada anak, kita latih pada anak supaya mereka menjadi siap menghadapi peristiwa perundungan atau bullying ini. Ya. Nah, dalam kehidupan pertemanan ini memang diperlukan komunikasi asertif. Komunikasi asertif. Wah, apa ini? Boleh diceritakan lebih lanjut, Bu? Nah, asertivitas ini itu satu pernyataan yang positif, pernyataan diri yang positif. Jadi, anak ada keberanian untuk menyatakan perasaannya. Dan mereka bisa mengekspresikan perasaannya itu dengan jujur ya, dan mengkomunikasikannya baik secara verbal maupun secara nonverbal ya. Jadi bisa melalui kata-katanya ataupun melalui sikap dan tingkah lakunya untuk itu. Dan komunikasi yang asertif ini ya, atau perilaku yang asertif itu memang sangat mempengaruhi dan menumbuhkan untuk rasa percaya dirinya. Untuk itu. Dikatakan asertif itu karena memiliki rasa percaya diri dan memahami bahwa oh ya, aku ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang unik, dan aku ini sangat berharga. Dan itu yang ada di dalam diri anak ini ya. Jadi dia mampu menghargai dirinya sendiri dan juga dia mampu menghargai orang lain dan dapat mengutarakan pendapatnya ya. Dan mengutarakan atau mengekspresikan emosinya itu tidak dengan sembarangan maksudnya ya. Tapi tepat. Memang ya sesuai kapan aku bisa mengungkapkan dan di mana untuk itu. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Oke, jadi mungkin ketika situasi-situasi bullying itu ya Bright Parents ya, mungkin anak kan cenderung takut ya kalau yang tidak terbiasa asertif ya istilahnya, tidak biasa mengungkapkan, aku nggak suka kalau kamu melakukan hal ini, seperti itu ya. Ternyata ini menjadi hal yang penting untuk kita latih kepada anak. Iya, dan kemampuan asertif ini memang perlu untuk dilatih dan tidak hanya berhenti di usia dini, tapi itu terus sampai kita dewasa dan saya sendiri pun juga ya untuk belajar terus untuk bisa menjadi lebih asertif. Jadi prosesnya berkelanjutan ya, lifelong learner ini ya betul. Untuk hal asertif juga. Iya. Nah tadi Ibu Ami sudah menyebutkan bahwa asertivitas ini bisa menjadi salah satu kunci efektif untuk menghadapi kasus-kasus bullying seperti itu ya. Tapi apa ya Bu Ami ini yang tanda-tandanya untuk anak-anak yang sudah asertif atau yang belum? Seperti apa orang tua bisa mengenali anak mereka? Ini untuk tahu bahwa perilaku ini asertif atau ini belum untuk itu ya. Ya betul. Nah kita lihat ada 3 perilaku ya. Nah yang pertama itu yang anak yang pasif. Ya, ini bisa digambarkan seperti kura-kura. Kura-kura. Nah, kita bisa membayangkan binatang kura-kura. Ya, ketika menghadapi satu masalah, ketika ada serangan atau ancaman, ya, dia akan segera masuk dalam rumahnya dia. Ya, dan dia menundukkan matanya ke bawah, ya, dan kemudian dia tidak berani untuk mengekspresikan akan perasaannya. Ya. Nah, ini yang pasif, perilaku yang pasif. Ya. Jadi yang nerimo ya, nerimo. Apapun kondisinya ya, ketika betul. dilukai Jadi teman. dia merasakan, aku baik-baik aja kok, aku enggak apa-apa kok. Ya. Dan dia punya pemikirannya, orang lain aja yang tidak sampai mengalami masalah. Begitu. Enggak apa-apa, jangan sampai orang lain terluka. Biar aku saja yang memendam atau yang merasakan yang tidak enaknya. Begitu. Nah, ini yang pasif dan ini tidak berinisiatif ya, untuk gitu. Dan yang kedua ada perilaku yang agresif. Wah, kalau ini kita gambarkan seperti binatang harimau. Wah. Gitu ya. Kalau tadi kura-kura itu yang pasif. Ya. Nah, kalau yang ini harimau ya, dan dia akan bersikap kasar
ya. Ketika dia mungkin bergaul, berteman dengan yang lain, tiba-tiba dia bisa mendorong. Dia tiba-tiba bisa marah. Dia tiba-tiba bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar keras gitu ya. untuk itu. Dan dia maunya menang sendiri. Pokoknya aku yang harus dia dahulukan dan aku yang harus utama. Seringkali nih yang menjadi pelaku bullying atau perundungannya. Betul, ya Bu ya. Iya. Nah, yang perilaku agresif ini memang anak yang agresif seringkali menjadi pelakunya seringkali ya, untuk menekan teman, dan yang kena yaitu yang kura-kura tadi ya, yang kura-kura yang tidak berani itu mengutarakan ya, pendapat benar, mereka. Ya. Dan asertif itu perilaku yang ketiga. Oke. Itu yang digambarkan seperti burung hantu. Kita bisa membayangkan burung hantu punya mata yang besar ya, dan dia tajam dalam menatap. Ya. Nah, seorang yang asertif atau memiliki perilaku yang asertif, dia berani untuk kontak mata. Ya. Jadi tidak kalau ketemu orang dia sembunyi, dia menunduk ya, tapi dia berani menatap mata, tetapi tidak melotot. Kalau memandang dengan melotot kan marah, jadi harimau gitu ya. Jadi harimaunya ya. Tapi dia berani dan dia percaya diri dan dia tahu dalam berkomunikasi, dan dia lancar untuk mengkomunikasikan akan apa yang dirasakan, akan apa yang diinginkan untuk itu ya. Dia tidak bermasalah ya. Seperti misalnya ada anak yang diajak bermain sepak bola misalnya ya. Dia tidak mau sebenarnya. Ya. Nah, kalau anak yang asertif dia akan bilang, "Aku tidak suka main sepak bola." Dia akan berterus terang ngomong, "Aku tidak suka sepak bola. Apa kamu mau main basket sama aku?" Jadi menawarkan solusi yang lain ya. Betul. Nah, dan tapi dia juga sudah mengungkapkan perasaannya karena dia tidak suka sebenarnya untuk itu. Nah, kalau anak asertif ini memang percaya dirinya kuat ya, dan dia berani untuk tampil juga, dia berani menghadapi untuk masalah. Ya. Jadi tidak menghindar ya. Tidak, kalau yang kurang asertif itu seringkali kan justru kalau ada masalah dia akan menghindar. Dia merasa mengalah ya, dan lebih ke mudah tersinggung untuk itu ya. Nah, kalau ini asertif, ini perilaku asertif memang harus sejak usia dini untuk dilatih, karena ini akan sangat berpengaruh di dalam masa pertumbuhannya dia kelak. Untuk itu. Ya. Wah, ini menarik ya Bright Parents ya. Ternyata ada 3 macam perilaku anak-anak. Ada yang tadi kura-kura, ada yang harimau, dan juga yang burung hantu atau yang asertif tadi. Tentu kita semua ingin agar anak-anak kita semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang asertif. Tapi seringkali memang di sekolah ataupun di rumah kita kurang mengajarkan hal ini ya, mungkin karena nggak sadar juga betapa pentingnya skill ini untuk anak-anak. Nah, bersyukur dan beruntung untuk Bright Parents yang mendengarkan hari ini, kita bisa belajar dari Bu Ami untuk bagaimana kita bisa menanamkan skill ini pada anak-anak. Nah, seperti apa Bu Ami langkah-langkah praktis yang bisa Bright Parents lakukan untuk menanamkan skill ini ke anak-anak? Ya, ini tentu ada kaitannya dengan orang tua, peran orang tua sangat besar juga ya. Karena ini perlu ditanamkan sejak anak usia dini ya. Bagaimana untuk menumbuhkan asertivitas ini ya. Nah, yang pertama kita bisa menjadi role model atau bisa menjadi contoh yang baik sebagai orang tua, contoh yang baik bagi anak-anak. Jadi tentunya orang tua ini juga harus memiliki asertif juga ya. Jadi ketika orang tuanya asertif, maka dia juga bisa menanamkan kepada anak-anaknya untuk bertumbuh menjadi anak yang asertif juga. Latihannya sama-sama, latihannya bareng-bareng ya. Dan juga ketika orang tua melakukan satu kesalahan ya, itu juga jangan kemudian gengsi. Oh, aku orang tua malu dong.
Musuh aku tidak mengakui ya. Nah, tidak apa-apa diakui. Oh iya, mama salah ya. Jadi itu sebagai satu contoh bahwa kegagalan atau kesalahan itu hal yang wajar ya. Dan itu masih bisa diperbaiki. Bukan berarti aku menyembunyikan diri dan kemudian kesalahan atau kegagalan itu tidak bisa diperbaiki ya, tidak ya. Tapi tidak apa-apa, justru tunjukkan kepada anak-anak juga supaya anak-anak juga bisa belajar. Ya. Tentunya dalam taraf yang sesuai dengan masa perkembangan anak. Ya, betul. untuk itu. Nah, kemudian juga kita bisa melatih anak-anak menghargai akan dirinya sendiri dan juga menghargai akan orang lain. Ya. Dan menghargai orang tua, menghargai apa yang diungkapkan oleh anak-anak. Apa yang dirasakan itu seringkali kan anak-anak kadang-kadang takut ya untuk mengungkapkannya. Ya, belum udah dimarahin soalnya. Iya, dia takut nanti aku mengungkapkan perasaanku terus diabaikan. Gitu aja kamu. Udah ikut aja, mama tahu yang terbaik gitu kan biasanya. Ya, seringkali kan bisa begitu. Betul. Ya. Nah, ini kita dengarkan dia. Ya. Dan dia hargai apa yang menjadi perasaan dari anak ini. Menjadi pendengar yang baik, ini sangat dibutuhkan. Karena seringkali dengan kesibukan dari orang tua, kesibukan dari papa mama, seringkali kemudian kalau anaknya baru mau cerita, baru mau menunjukkan hasil karyanya di sekolah, kan iya bagus. Kadang kan cuma begitu ya. Dan ya sana kamu sama papa, mama mau telepon dulu misalnya. Nah, itu sikap-sikap yang juga kurang menghargai bagi anak ya. Dan anak akan merasakan ya aku kok ditolak ya. Begitu. Dan itu juga bisa kalau berulang-ulang dan sering kali terjadi membuat anak tidak percaya diri juga. Tingkah laku asertifnya bisa tidak bertumbuh. Begitu ya. Jadi kita menghargai anak ini ya. Dan kemudian kita membangun atau mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi asertif, yaitu dengan tidak selalu menuding ke kamu untuk itu. Menyalahkan orang lain ya. Tetapi komunikasi yang asertif ini ke aku dulu. Ya. Oke. Gitu. Jadi, contohnya gimana nih, Bu? Seringkali ya, kalau udah asertif itu orang tua itu kan suka bilang gini. Iya, nak, kamu kok enggak mengerjakan PR? Semalam kan mama sudah kasih tahu. Papa kan juga sudah ngajari kamu. Tapi kamu kok enggak tidak melakukan, enggak mengerjakan PR. Misalnya untuk itu. Ya. Nah, atau mungkin orang tua juga bisa dengan kata-kata yang suka, kamu ini loh terlambat terus, bangun pagi terlambat, sudah dibanguni terlambat lagi, begitu ya. Nah, ini juga satu kata-kata yang seakan menyalahkan anaknya ya, menekan juga, ya toh. Atau juga kadang-kadang main game terus, ya. Emang kamu nih nggak belajar, nggak tidur, atau apa ya? Nah, itu suka seringkali orang tua itu juga menyalahkan. Ayo berhenti, kalau enggak HP tak rampas loh. Ayo makan. Nah, sekali kan ada anak itu juga dia mau makan atau mau itu karena diberi tontonan lewat HP-nya, ya kan? Nah, ini kan bisa menjadi hal yang kebiasaan yang buruk juga, ya kan? Nah, ketika dirampas juga anak akan menangis dan sebagainya, ya. Nah, itu contoh-contoh untuk komunikasi yang tidak asertif. Nah, mungkin kalau menjadi asertif kan kita bisa juga bilang, nak, papa ini seneng loh, atau mama ya, mama seneng kalau pagi ini bangun ya dan merasa lega ya, kamu bisa bangun dengan tepat waktu ya, mama bisa merasa lega, begitu. Dan mama bisa merasa lebih senang, begitu. Jadi mengungkapkan perasaannya dulu kepada mengungkapkan anaknya perasaannya dulu.
Mungkin kalau ditarik ke situasi pertemanan di teman-teman, Ya. karena anak mungkin sudah melihat, oh orang tuaku mengungkapkan dari sudut pandangku sendiri dulu, Ya. jadi dia bisa mencontoh ketika menjadi korban Berteman. bullying misalnya, Ya. aku nggak suka kalau misalnya kamu mencubit aku gitu ya, Ya, jadi betul. mengungkapkan dulu dari sudut pandang dia, seperti itu ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, jadi bisa mengatakan aku nggak suka loh, aku merasa sakit kamu cubit terus. Bukan Gitu. kamu nakal kayak gitu ya. Tidak dengan menyalahkan dulu. temannya. Ya. Oke. Aku merasa lebih senang loh kalau kamu bisa nggak mencubit aku. Ya, untuk betul. itu. Aku merasa senang kamu mau datang ke rumahku. Ya. Atau juga aku sedih karena kamu tidak mau bermain ke rumahku. Ya, untuk itu. Betul. Ya. Jadi itu contoh-contoh asertivitas dulu. ya. Ya. Oke. Gitu, ya. Nah, itu perlu untuk dilatih. Ya. Betul. Dan tingkah laku atau komunikasi asertif untuk ini juga kita sebagai orang tua bisa melakukannya juga, melatih melalui dongeng juga. Anak-anak ini paling senang kalau dengar cerita. Kalau dia mau tidur atau apa, kita dengarkan atau kita cerita. Nah, nanti kalau yang sudah bisa ngomong lancar, kemungkinan itu dibalik. Bukan mamah atau papanya yang cerita, tetapi justru anaknya yang cerita. Untuk itu. Oh ya, jadi melatih dari mendengarkan dongeng dan juga bercerita dongeng ya. Dan itu melalui cerita dan dengan mendengarkan musik-musik lembut itu menumbuhkan rasa percaya diri anak. Oh, aku ternyata punya kemampuan lebih juga. Aku ada sesuatu. Nah, kalau misalnya ada rasa kecemasan, ketakutan, itu juga bisa diobati atau bisa diatasi dengan bermain peran. Oke, bermain peran. Bermain peran, role play di rumah, ya. Jadi dia sebagai mungkin ada teman yang apa, orang yang keras untuk itu, dan ini yang lembut untuk itu. Atau mungkin dia melihat dengan benda-benda yang ada di rumahnya, dia bisa bercerita. Dia bisa memainkan perannya. Jadi nggak kaget ketika menghadapi situasi yang langsung ya. Oke. Wah, ini sudah ada beberapa tips-tips langkah praktis yang bisa langsung kita terapkan nih Bright Parents untuk menerapkan atau mengasah skill asertif ini untuk anak-anak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita ingin mendengarkan juga mungkin dari Bu Ami, apakah ada pesan-pesan khusus untuk Bright Parents? Ya, baik, jelas. Bright Parents, bahwa komunikasi asertif itu baik secara verbal maupun non-verbal, itu perilaku asertif itu memang sangat perlu dilatih sejak usia dini. Dan marilah kita sebagai orang tua, kita terus berusaha menjadi orang tua yang asertif juga. Dan kita mengetahui akan apa yang menjadi identitas diri kita. Identitas anak-anak. Karena anak-anak memiliki identitas di dalam Kristus. Nah, supaya dengan identitas diri ini, anak-anak bertumbuh dan memiliki rasa percaya diri. Karena dengan rasa percaya ini pula, anak-anak mampu memahami akan dirinya sendiri dan merasakan, mengakui bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan yang unik. Ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dan yang sangat berharga. Sehingga mereka juga mampu menghargai orang lain selain menghargai dirinya sendiri. Serta bisa mengutarakan akan perasaannya, mengutarakan akan ide-idenya, ya, mengutarakan akan keinginannya dengan jujur dan juga dengan tegas. Marilah kita juga menanamkan kepada anak-anak seperti yang ada di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menolong kita dan yang memampukan kita untuk menjadi anak-anak dan orang tua yang asik. Oke. Ya. Wah, luar biasa sekali. Thank you Bu Ami yang udah sharing bersama untuk Bright Parents sekalian. Saya rasa juga, saya sendiri juga belajar untuk menjadi lebih asertif. Dan ternyata seperti yang Bu Ami tadi sampaikan di closing statement, fondasi utamanya itu adalah mengenal identitas kita sendiri dulu di dalam Kristus. Lalu setelah itu baru kita mengajarkan anak-anak juga melalui tips-tips tadi ya yang udah disampaikan untuk bisa terus berlatih setiap hari. Dan perlu diingat bahwa tentu prosesnya tidak akan instan. Bahkan sampai usia lanjut pun kita tetap harus belajar untuk menjadi asertif ya. Terima kasih. Nah ternyata asertivitas ini yang menjadi kunci yang bisa dikatakan cukup efektif bagi anak-anak untuk menghadapi berbagai macam situasi-situasi sosial. Nah, thank you banget Bright Parents yang udah mendengarkan sampai saat ini. Kalau Bright Parents merasa bahwa episode ini bermanfaat atau ada teman-teman lain yang perlu juga mendengarkan informasi ini, jangan ragu-ragu untuk share. Bisa link Spotify-nya ataupun link YouTube-nya. Dan siapa tahu ini juga bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Nah, special thanks juga untuk Yayasan Terampil Indonesia dan juga EBLC yang salah satu nilai-nilainya adalah asertivitas juga ya. Betul. Nah, terima kasih yang telah mendukung untuk program Bright Parenting ini. Sampai jumpa Bright Parents, kita lanjut lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.